Alhamdulillah. Kita melanjutkan lagi kajian kita pada kitab Safinatun Najah ya, al-muallif Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Pada pembahasan kali ini kita akan masuk kepada bab tentang perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang berhadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Faslun, ya. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami mengatakan, faslun man intaqada wudhu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'. Ya. Pasal, ya, barang siapa yang batal wudunya maka diharamkan kepadanya untuk melakukan 4 perkara. Ya. Al-intiqadul wudu maksudnya di situ adalah bukan berarti kemudian dia telah berwudu kemudian batal, bukan hanya terbatas itu, tapi murad atau maksud dari intiqadul wudu ay adamul wudu, ya, baik secara asal dia tidak berwudu, ya, atau kemudian dia berwudu kemudian wudunya batal. Ini maksudnya apa? Qaul mu'allif dengan mengatakan man intaqada wudu'uhu, ya, haruma alaihi arba'atu asya', maka diharamkan baginya, tidak boleh baginya itu melakukan 4 hal. Yang pertama apa? As-shalah, ya. Yang pertama tidak boleh baginya melakukan salat, ya. Dan kita tahu bahwa at-taharah minal hadath itu adalah bagian dari syarat sahnya salat, ya. Bagian dari syarat sahnya salat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata bighairi tuhur wala sadaqah min ghulul. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa adanya tahur, ya, atau bighairi tuhur, ya. Tidak menerima salat tanpa adanya taharah, ya. Dan kita tahu bahwa taharah itu adalah dengan wudu ataupun mandi, ya. Wala sadaqah min ghulul, dan Rasul juga Allah tidak menerima juga sedekah yang bersumber dari sumber yang haram, ya. Itu adalah larangan yang pertama, as-shalah. Apapun itu salatnya, ya. Apapun itu salatnya, ya. Baik itu salat fardu maupun salat sunnah, ya. Salat janazah dengan catatan bahwa orang ini tidak termasuk dari faqidut tahurain atau daimul hadath, ya. Faqidut tahurain adalah orang yang tidak mendapati air dan debu, ya. Orang yang tidak mendapati air dan debu untuk bertayamum, air untuk berwudu dan debu untuk bertayamum. Adapun daimul hadath adalah al-mustahadhah, ya. Perempuan yang mustahadhah atau salisul baul. Ya, ini adalah mereka keduanya adalah daimul hadath. Ya. Jadi ini adalah pengecualian. Ya. Ini adalah pengecualian. Begitu juga, ya. Wa kas-salati nahwuha, begitu juga salat dan yang semisal dengan salat. Apa itu? Kasajdati syukur. Ya, sujud syukur. Ya, sujud syukur. Kemudian sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Kemudian hal yang berikutnya wa khutbatil jumu'ah. Ya, wa khutbatil jum'ah. Dan khutbah Jumat. Ya. Kenapa khutbah Jumat? Ya, kenapa khutbah Jumat? Karena khutbah Jumat itu sebagaimana yang kita pahami bahwa khutbah Jumat itu, 2 khutbah itu sama dengan setara dengan sebagai pengganti, ada ulama yang mengatakan seperti itu, sebagai pengganti dari 2 rakaat salat zuhur, ya. Secara takyif di dalam mazhab Syafi'i, ya, bahwa salat Jumat itu adalah pengganti bagi salat zuhur. Maka apa-apa yang menjadi kelaziman bagi salat zuhur, maka menjadi kelaziman pula bagi salat Jumat. Salah satunya adalah sewaktu salat Jumat. Nanti berbeda dengan pendapat yang lain dalam mazhab Hambali, ya, salat Jumat tidak dilihat sebagai pengganti dari salat zuhur. Maka misalnya salat Jumat
boleh dikerjakan meskipun belum waktu zuhur, ya. Ini dalam mazhab Hambali. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak, ya. Khutbah Jumat karena dia sebagai pengganti dari salat zuhur, maka apa? Maka waktunya salat Jumat juga adalah waktunya salat zuhur. Begitu juga dua khutbah pada khutbah Jumat itu setara dengan 2 rakaat pada salat zuhur. Oleh karenanya khutbah Jumat di sini disyaratkan taharah karena dia sebagai ganti dari apa? Sebagai ganti dari 2 rakaat salat zuhur. Ya. Adapun khutbah-khutbah lainnya itu tidak wajib. Tidak disyaratkan taharah. Ya, tidak disyaratkan taharah. Ya, salatul idain itu tidak disyaratkan taharah. Kemudian salatul khutbatul istisqa misalnya, ya. Khutbatul khusuf misalnya itu tidak disyaratkan taharah. Ya, satu-satunya zikir, ya, atau satu-satunya khutbah yang disyaratkan taharah adalah apa? Khutbatul Jum'ah. Jadi tidak bisa kemudian ini dikiaskan kepada khutbah-khutbah yang lainnya. Ya, ini adalah kekhususan. Syarat taharah itu adalah kekhususan bagi khutbah Jumat. Karena apa? Karena alasannya tadi bahwa khutbatan, ya, 2 khutbah pada salat Jumat itu adalah apa? Sebagai pengganti dari 2 rakaat salat zuhur. Ya, seperti itu. Sebagaimana secara kaidah umum bahwa dalam mazhab, ya, salat Jumat itu adalah sebagai ganti dari salat zuhur. Ya, seperti itu. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Jadi sujud syukur, sujud tilawah, kemudian khutbatul Jum'ah, ya, itu semuanya mengambil hukum salat dalam artian sama, ya. Seseorang yang tidak dalam keadaan suci atau seseorang yang berhadas, ya, hadas kecil di sini, maka apa? Maka tidak boleh baginya salat, sujud sajadah atau sujud syukur atau khutbatul Jumu'ah. Seperti itu. Itu yang pertama, as-salatu. Kemudian yang kedua adalah at-tawaf, ya. At-tawaf. Kenapa at-tawaf? Karena at-tawaf itu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa apa? Tawaf itu sama dengan salat. Ya, cuman bedanya apa? Bedanya salat dilarang seseorang berbicara sementara tawaf diperbolehkan. Maka janganlah berbicara kecuali yang baik. Ya. Atas dasar ini, ya, tawaf itu disebutkan. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian tawaf tidak mencukupkan diri dengan salat saja, dengan penyebutan salat? Karena tawaf tadi bisa dikiaskan secara hukum dalam hal ini dengan salat misalnya. Bagaimana ini? Ya, dijelaskan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ya, di dalam Kasyifatus Sajah bahwa penyebutan tawaf, ya, bahwa penyebutan tawaf secara sendiri, ya, tidak dikiaskan atau tidak dimasukkan ke dalam kategori salat apa? Agar menghilangkan keraguan. Kenapa? Karena yang menjadi rukun penting dalam haji yaitu wukuf itu tidak disyaratkan apa? Taharah. Ya. Khawatir orang wukuf saja tidak disyaratkan taharah misalnya. Maka apa? Maka tawaf lebih lebih aula. Tapi bukan seperti itu. Jadi penyebutan tawaf di sini untuk menghilangkan kerancuan, ya, mengkiaskan atau menyamakan hukum tawaf dengan wukuf, ya, seperti itu, ya. Jadi itu at-tawaf, ya, wa tawafu bil bait, ya. Itu yang kedua, ya, itu yang kedua. Kemudian khotir syarina syadakumullah rahimanallahu wa yakum. Kemudian yang ketiga itu wa masul mushafi. Kemudian memegang mushaf, ya, memegang mushaf, ya. Apa itu mushaf? Dijelaskan oleh Imam atau dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Wal mushaf wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'an, ya, lidirasatin
walau amudan au lauhan au jildan au qirtasan. Ya, mushaf itu adalah segala sesuatu yang ditulis di atasnya lafaz Al-Qur'an. Ya. Walau amudan, meskipun dia dari apa? Amud itu tiang. Jadi ketika tiang itu ditulis di atasnya Al-Qur'an misalnya, ya, maka kemudian apa? Itu mengambil hukum mushaf. Ya. Sehingga tidak boleh disentuh orang yang berhadas. Au lauh, ya. Lauh kita tahu kalau di mana, di Maghribah, orang-orang di Maroko, di Afrika sana, itu kalau mereka menghafalkan anak-anak mereka Al-Qur'an apa? Mereka mentalkinnya, kemudian anak-anak tadi menulisnya di dalam sepotong kayu, ya, di dalam sepotong kayu yang kemudian ditulis. Ya, ditulis kemudian mereka hafalkan. Nah, ini lauh, ditulis di atasnya Quran. Ya, maka lauh di sini mengambil hukum apa? Hukum mushaf. Sehingga tidak boleh dipegang kecuali dalam kondisi taharah. Hal berbeda ketika misalnya tulisannya dihapus. Ya, hal berbeda ketika tulisannya dihapus. Ya. Au jildan atau kulit. Ya, atau kulit. Au kertasan atau kertas. Seperti itu. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan apa? Al-mushaf. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri yang di dalam Nailur Rajab, beliau mengatakan wa masul mushafi wal jildihi al-muttasili bihi. Ya, mushaf tadi kan, mushaf kita anggap mushaf itu sesuatu ya yang ini yang tertulis Al-Qur'an. Wa jildihi, dan sampulnya itu juga tidak boleh dipegang oleh seseorang yang berhadas. Ya. Sampulnya tidak boleh dipegang oleh apa? Orang yang berhadas. Kenapa? Ya karena dia adalah sesuatu yang tersambung atau bagian dari ini. Ya. Wa kadzal munfasil alladzi lam tanqati nisbatuhu ilaihi. Ya, begitu juga sesuatu yang terpisah tapi ya Pak, nisbatnya tidak terputus dari Al-Qur'an tadi atau mushaf tadi. Ya, wa kharitatihi, ya. Kharitah di sini maknanya adalah wi'a, adalah kayak tempat. Dia seperti apa namanya? Ya tempat, misalnya kita Al-Qur'an ada tempatnya, misalnya beli Al-Qur'an misalnya kan, terus ada tempatnya, ya. Jadi tempat, entah itu tempatnya terbuat dari kulit atau dari apapun ya. Nah itu ini ya. Itu dia mengambil hukum ini, dalam artian dia tidak boleh tidak bisa dipegang oleh seorang yang berhadas. Wasunduqihi, kotak Al-Qur'an. Ya, misalnya orang dia punya mushaf per juz, ya, taruh ada tempat satu wadah di tempatnya. Ah itu tidak boleh dipegang juga. Wa ilaqatihi idza kana fiha, dan tempat menggantungnya. Jadi misalnya Al-Qur'annya bisa digantung, ya. Ada ininya. Ilaqah itu yang bersambung dengan Al-Qur'annya ya. Ai hadhihi tsalatsah. Ya. Jadi tiga hal ini, itu kharitah, itu apa, dompet Al-Qur'an. Nah, dompet Al-Qur'an, kemudian kotaknya, kemudian gantungannya misalnya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada tempat yang ada cantolan misalnya yang biasa dipakai untuk menggantung, ya. Bukan cantolan ininya ya. Jadi misalnya ini ada paku, bukan pakunya tapi yang dipakai buat menggantungkan Al-Qur'an. Ininya, ilaqahnya ini. Ya. Jadi hal ini mengambil hukum mushaf, dalam artian semuanya ya tidak semuanya itu diikutkan dengan hukum mushaf, sehingga tidak boleh dipegang oleh orang yang berhadas. Landasannya apa? Landasannya firman Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat masyhur, ya, la yamassuhu illal mutahharun.
ya, ini adalah khabar bimaknal amr. Ya. Meskipun itu sifatnya kabar, tapi kemudian apa? Inilah maknanya perintah. Maknanya apa? Apabila seseorang ingin memegang mushaf, ya maka dia harus apa? Bersuci. Maka la yamassuhu, ya, hu itu dhamirnya kembali kepada Al-Qur'an. Adapun al-mutahharun di sini adalah apa? At-taharah syar'iyyah, ya. Yaitu adalah taharah syar'iyyah, wudu, junub dan lain sebagainya. Ini adalah taharah syar'iyyah. La yamassuhu illal mutahharun. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian ini massul mushaf. Kemudian wa hamluhu fa in kana ma'amata. Ya. Wa hamluhu, ya, membawa Al-Qur'an. Ya. Meskipun tadi kita membawa Al-Qur'an tadi, ya, dengan sesuatu walau ma'ibratin. Saya contohkan. Misalnya saya bawa Al-Qur'an, kita anggap ini mushaf, ya. Ya, seperti ini. Ya, wa hamluhu. Ya. Kalau ini dua ini misalnya saya berhadas misalnya, ini saya sudah apa? Sudah mas, kemudian hamal, ya, membawanya. Ya. Fa in kana ma'a mata'in, meskipun apa? Bersama dengan benda lainnya. Ya. Akan tetapi di sini ada perbedaan, ada beberapa perincian. Ya. Fa in qasadal mata' faqat, kalau yang dimaksud ini saya bawa HP, ya, atau bukan saya bawa HP lah, saya bawa kitab. Saya bawa kitab. Nah, berbarengan dengan kitab atau di atas kitab saya itu ada Al-Qur'an. Ya, kalau yang saya maksudkan ya, afwan, ya, saya udah wudu tadi, masih wudu salat asar tadi ya. Ini mushaf, ya, digambarkan. Wa hamluhu ma'a mata, ya, in qasadal mata faqat, ya. Kalau yang saya niatkan saya membawa buku saja, ya, maka hal ini diperbolehkan. Saya maksud membawa buku, ya. Saya maksud membawa buku, atau di dalam kardus ada kitab-kitab, ada mushaf di dalamnya, misalnya. Yang saya maksudkan membawa kitab-kitabnya, ya. Adapun mushaf ini tidak saya maksudkan, maka apa? Jaza, lam yahrum, boleh. Au ma'al mushaf, atau yang saya niatkan seluruh buku tadi, misalnya buku Safinatun Najah, kemudian misalnya lagi apa, Minhajut Talibin, terus kemudian Mughnil Muhtaj misalnya. Di dalam satu kardus ada Al-Qur'an. Saya niatkan membawa semuanya. Saya niatkan membawa buku dan membawa Al-Qur'an di dalam satu kardus tersebut. Maka apa? Sama, jaza. Ya. Akan tetapi yang tidak boleh apa? Ketika seperti ini saya niatkan saya membawa Al-Qur'an. Ini enggak boleh. Ya. Au qasadal mushafa wahdahu haram. Ya. Au qasadal mushafa wahdahu. Jadi kalau saya bawa dua barang, ya, buku dan mushaf. Tapi yang saya maksud saya membawa mushaf. Maka apa? Maka enggak boleh. Ya. Kemudian tafsir yang keempat, ya, au atlak. Ya. Atau dia tidak mendetailkan, saya membawa sesuatu udah gitu aja, ya. Enggak membawa mushaf, tidak ada pendetailan, ya. Maka apa? Menurut Ar-Ramli maka itu tidak haram. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Haythami itu apa? Itu haram. Ya, itu haram. Jadi ada 4 kondisi ketika seseorang membawa Al-Qur'an. Ya. Maka kondisi-kondisi ini tadi itu tadi ada 4. Yang pertama adalah meniatkan membawa matanya saja, membawa barang itu saja, maka boleh. Meniatkan membawa barang tersebut dan Al-Qur'an, maka itu juga boleh, ya. Kemudian meniatkan membawa Al-Qur'an saja, ini tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah tidak meniatkan memutlakkan niat, ya. Tadi kayak saya bawa kardus, sudah saya bawa kardus saja, ya. Meskipun saya tahu dalamnya ada kitab, ada Al-Qur'an misalnya. Maka
maka yang keempat itu khilaf antar Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haythami, ya. Yang satu Ramli mengatakan enggak masalah, sedangkan menurut Ibnu Hajar itu bermasalah atau tidak diperkenankan. Ikhwatul syaddakumullah rahimanallahu yakum. Ya, di sini akan saya bacakan beberapa faidah, ya, kutipan oleh oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tentang masul mushaf dan apa yang termasuk dalam mushaf tersebut, ya. Ya, di sini dikutip dari At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya, Imam An-Nawawi. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip dari Imam Nawawi, ya, dalam At-Tibyannya, beliau mengatakan walau kutibal Qur'anu fi lauhin fa hukmuhu hukmul mushaf. Ini sudah kita singgung tadi. Kalau Al-Qur'an tersebut ditulis, ya, di atas lauh, ya, di atas lauh, ya, maka hukumnya hukum, ya, mushaf. Sawa qallal maktub au kathur, baik itu yang ditulis itu sedikit ataupun banyak. Misalnya saya punya kertasnya saya tulis surat apa? Surat Qul huwallahu ahad. Ini qallah. Maka ini bisa disebut apa? Mushaf. Sehingga tidak boleh dipegang. Ya. Maka begitu juga misal dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa apa? Bahwa sobekan Al-Qur'an itu mushaf. Ya. Sehingga tidak boleh dipegang kecuali oleh orang yang tidak berhadas. Ya. Ya. Hatta law kana ba'du ayatin kutiba lid dirasah harum. Meskipun, ya, beberapa ayat yang kemudian ditulis untuk belajar. Misalnya untuk belajar, entah itu belajar tafsir, misalnya ditulis ayatnya di atas satu kertas atau satu kertas kecil misalnya, ya. Maka apa? Maka haram. Tidak boleh dipegang oleh orang yang berhadas. Ya. Itu faedah pertama. Ya. Faedah berikutnya, terkait dengan masul mushaf, ya. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, "Idza masal muhditsu awil junubu awil haidhu aw hamala kitaban min kutubil fiqh أو غيره من العلوم وفيه آية من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة فيه أو مس الجدار أو الحل أو الخبز المنقوش فيه فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام. Ya. Imam An-Nawawi mengatakan apabila seseorang yang berhadas atau junub atau perempuan yang haid itu apa? Memegang atau membawa satu kitab dari kutub-kutub fikih atau kutub-kutub ilmu lainnya, sedangkan di dalam kutub tersebut ada ayat Al-Qur'an atau memegang atau membawa baju yang baju tadi nah, kalau batik itu ditulis dengan Al-Qur'an atau membawa uang dinar ataupun dirham yang kemudian di dinar tadi diukir ayat Al-Qur'an atau memegang tembok, ya, atau permen atau roti yang sama, ya, ditulis di atasnya Al-Qur'an, fal madhhabus sahih, menurut Imam Nawawi, maka dalam kondisi ini madhab yang benar adalah apa? Jawazu hadza kullihi li'annahu laysa bimushaf. Hal ini semua diperbolehkan karena apa? Karena hal-hal tersebut bukanlah mushaf. Lantas bagaimana? Seolah-olah tadi berbeda sedangkan di tadi, ya, Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa apa? Walau kutibal Qur'an fi lauhin, kalau Quran itu ditulis di lauh, ya, di atas kayu gitu, ya.
maka hukumnya hukum mushaf meskipun sedikit yang ditulis ataupun banyak. Maka bagaimana? Ya, apakah ini bertentangan? Tidak. Karena apa? Ya, yang ditulis di lauh tadi adalah semuanya adalah ayat Al-Qur'an, tidak dengan yang lainnya. Ya. Sedangkan di sini Al-Qur'an dan ada tulisan-tulisan lainnya, tulisan Al-Qur'an. Ya. Kemudian lebih lanjut Imam An-Nawawi juga mengatakan wa amma kutubut tafsiri wal fiqhi fa in kana al-Qur'anu fiha aktsar. Nah, adapun buku-buku tafsir ataupun buku-buku fikih ataupun buku-buku yang lainnya, fa in kana al-Qur'an fiha aktsar min ghairihi. Kalau Al-Qur'an itu lebih banyak dari tulisan yang lain, ya, berarti di sini apa? Kita pakai hitungan separuh ya. Ini ada buku tafsir. Separuhnya itu adalah ayat Al-Qur'an. Atau 2/3 lah ayat Al-Qur'an, sedangkan 1/3 ayat yang lain. Ya. Maka kalau yang ayat Al-Qur'an yang lebih banyak, maka apa? Ya. Fa in kana al-Qur'anu fiha aktsara min ghairihi haruma massuha wa hamluha. Kalau Al-Qur'annya, nisbah Al-Qur'annya atau persentase ayat Al-Qur'annya lebih banyak daripada yang lainnya, maka apa? Maka tidak boleh disentuh dan tidak boleh dibawa oleh orang yang berhadas. Ya. Wa in kana ghairuhu aktsar. Apabila tulisan yang lain yang lebih banyak. Ya. Dan ya kalau buku-buku tafsir dan buku-buku fikih ya lebih banyak kita temukan yang kondisi kedua ini ya. Kama huwal ghalib ya, sebagaimana yang sering atau yang mayoritas terjadi, fa fihi thalathatu aujuh, maka ada 3 wajah di sini. Asahhuha la yahrum, yang paling sahih adalah tidak diharamkan dipegang ataupun dibawa oleh orang yang berhadas. Watsani yahrum ya. Wajah yang kedua itu diharamkan, maknanya ada yang mengharamkan ya. Jadi dengan adanya Al-Qur'an saja di sana, maka di kutipan Al-Qur'an maka diharamkan. Watsalis idza kana Al-Qur'an bi khattin mutamayyizin bi lafdhin ya, ay bi ijtima'i aw humratin wa nahwiha harum. Wa lam yatamayyiz lam yahrum. Ada juga yang memberikan seperti ini. Kalau Qur'annya ditulis dengan khat atau tulisan yang berbeda dari tulisan yang lainnya, ya, au bijtima'in, atau Al-Qur'annya disendirikan di satu bagian misalnya, ya, atau au humratin, atau dikasih warna merah yang Al-Qur'annya saja, ya, maka di sini nggak boleh. Kalau wa lam yatamayyiz, kalau nggak ada dibedakan, ya, maka apa? Maka lam yahrum, tidak diharamkan. Jadi itu 3 pendapat ya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi terkait dengan apa? Membawa buku tafsir dan kemudian membawa buku fikih yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, saya ulangi, tafsir yang pertama dilihat apabila ayat Al-Qur'annya banyak, maka sepakat di dalam mazhab itu terlarang. Yang kedua, apabila tulisan yang lainnya itu banyak daripada ayat-ayat kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di dalamnya, maka apa? Maka di dalam mazhab ada 3 pendapat dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama adalah hal tersebut haram atau dilarang, ya. Kemudian yang kedua adalah yang pertama ya, as-sahuha kata Imam Nawawi, yang paling sah, yang paling sahih menurut Imam Nawawi itu tidak terlarang. Ya. Di sebagai alasannya apa? Yang pernah kami dapatkan alasannya bahwa karena dia sudah tidak dinamakan mushaf lagi. Ya, karena dia ibrohnya atau yang dijadikan sebagai pegangan, ya, itu Itu yang selain Al-Qur'an tadi. Ya. Pendapat yang kedua yahrum, ya, dilarang. Berarti maknanya pendapat yang kedua ini selama ada ayat Al-Qur'an di sana, ya, maka berlaku baginya hukum-hukum tadi. Ya, tidak boleh dipakai, tidak boleh dipegang dan tidak boleh dibawa oleh orang yang berhadas. Adapun yang ketiga adalah tadi dengan ditafsil, ya. Kalau Al-Qur'annya ditulis secara terpisah dalam artian
terpisah, khotnya berbeda misalnya, atau warnanya berbeda, atau tempatnya disendirikan, maka tidak boleh dipegang oleh yang muhdits. Tapi kalau dia tidak terpisah atau tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya, antara Al-Quran dengan dengan keterangannya misalnya, maka tidak masalah, ya seperti itu, ya. Kemudian faedah berikutnya, ya masih di dalam satu nukilan, wa amma kutubu hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun buku-buku hadis, fa in lam yakun fiha ayatun minal Qur'an fala yahrum masuha. Ya, kalau tidak ada di dalam hadis itu ayat Al-Qur'an, maka tidak diharamkan untuk memegangnya. Wal aula an la alla tumas illa ala taharah. Ya, meskipun yang lebih afdal adalah hadis-hadis tadi tidak dipegang kecuali kecuali dalam kondisi suci. Itu yang lebih afdal. Ya. Wa in kana fiha ayat. Adapun apabila di dalam hadis tersebut ada ayat-ayat, maka fala yahrum 'alal madhab bal yukrah. Tapi ya, kalau ada di dalam hadis itu kutipan ayat, ya, maka Maka di dalam mazhab tidaklah diharamkan memegangnya bagi orang yang berhadas, ya. Tapi hukumnya Hukumnya makruh. Wa fihi wajhun annahu yahrum, ya. Dan ada juga wajah, ya, atau pendapat lain, ya, di dalam mazhab yang mengatakan bahwa hal ini adalah haram, ya. Jadi mengkiaskan berarti antara kutubul hadis dengan dengan Al-Qur'an, seperti itu, ya. Kemudian itu yang tadi kaitannya dengan itu tadi yang kaitannya dengan masul mushaf, ya, memegang mushaf, ya, beberapa faedah tadi, ya. Faedah lainnya terkait dengan dengan hamlul mushaf, ya, hamlul mushaf, ya. Qala An-Nawawi, ya, Imam Nawawi berkata, idza tasaffahal muhditsu awil junub awil haid awraqal mushafi bi'udin wa shibhihi fa fi jawazihi wajhan li ashabina adharuhuma jawazuhu wa bihi qata'al iraqiyun min ashabina li'annahu ghairu masin wala hamilin. والثاني وهو اختيار الرافعي تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع. Ya, ini pembahasan tentang hamlul Quran. Idza tasaffahal muhdits, apabila orang yang berhadas, awil junub atau orang yang junub, ya, atau orang haid ataupun nifas, membolak-balik atau membalik awraqal mushaf, lembaran-lembaran mushaf bi'udin, dengan ud, dengan kayu, ya, wasyibhihi atau yang sejenisnya, ya. Kalau dalam pelajaran ushul itu ada namanya muasyirun, ya, yang biasa buat nunjuk-nunjuk itu, itu muasyir, ya. Itu termasuk syibhul ud. Fa fi jawazihi wajhan, ya, dua wajah, ya, terkait hukum kebolehannya, ya, li ashabina adharuhuma, ya, yang paling zahir atau azharuhuma, ya, ini mustalah mazhab, ya. Ya, kalau kita ini kan yang paling kuat, kurang lebih seperti itu, jawazuhu, diperbolehkan. Wa bihi qata'al iraqiyun min ashabina, ya, pendapat inilah yang diambil oleh ya, iraqiyun dari kalangan Syafi'iyah. Li'annahu ghairu masin. Alasannya ini penting, ya. Jadi kalau membaca kutubul fikih itu perhatikan ma ba'da li'anna, karena itu ta'lilnya di sana, ya. Setelah li'anna atau setelah lamu ta'lil, setelah disebutkan hukum fikih kemudian ada ta'lilnya, itu ilahnya di sana, ya. Li'annahu ghairu masin, karena dia tidak dinamakan mas, ya, tidak dinamakan menyentuh, ya. Wala hamil, juga dia tidak dinamakan hamil, membawa, ya, menyentuh, ya, atau hamil. Oke. Ini pendapat yang pertama. Watsani, ya, pendapat yang kedua,
Ya. Wa ikhtiyar Rafi'i, inilah ikhtiarnya Imam Ar-Rafi'i, itu tahrimuhu, ya, yang demikian itu dilarang, li'annahu yu'addu hamilan lil waraqah, karena apa? Ini juga. Jadi alasan Rafi'i apa? Li'annahu yu'addu hamilan, karena orang yang tadi dengan petunjuk tadi, ya, atau enggak ada pulpen atau apa namanya, atau pensil gitu ya. Jadi dia pakai penunjuk tadi, ya. Ya, saya contohkan ya. Jadi kalau dia seperti ini, ya, dipisahkan sama dia, ya. Menurut Imam Ar-Rafi, li'annahu yu'addu hamilan waraqah. Orang yang melakukan itu, dia dianggap hamil, ya. Hamil waraqah, membawa waraqah, ya. Hamil tuh ya enggak mesti membawa ya, tapi wal waraqatu kal jami, ya. Satu kertas sama hukumnya dengan seluruh kertas. Ya. Jadi seperti itu alasannya Imam Ar-Rafi'i. Ya, seperti itu. Adapun, ya, fa amma idza laffa kummahu ala yadihi wa qallaba al-waraqah fa haramun bila khilaf. Adapun apabila seseorang misalnya apa namanya, laffa kummahu. Jadi kum itu tuh apa namanya, lengan baju ini ya. Ya, taruhlah lengan bajunya panjang, kemudian laffa diikat atau dinikan, di apa namanya? Dibuntel ya ke tangannya, kemudian dipakai untuk membalik mushaf, maka apa? Wa qalabal waraqah fa haramun bila khilaf. Maka hal ini haram bila khilaf. Ya. Li'annal qalba yaqa'u bil yadi la bil kum. Karena apa? Karena membaliknya itu tetap dilakukan oleh tangan, bukan dengan kum, bukan dengan apa namanya? Lengan baju seperti itu. Karena di balik lengan baju itu ada tangan. Kurang lebih seperti itu ta'lilannya. Ya. Maka ikhwatir syadikumullah rahimanallahu yakum, pada pembahasan ini kita sudah sampai atau sudah selesai tentang terkait dengan apa-apa yang diharamkan bagi orang yang muhdits, ya. Kemudian hal berikutnya, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya, ya. Orang yang junub dilarang baginya 6 perkara. Ya. Kalau tadi adalah orang yang muhdits hadatsan asghar, maka junub ini adalah muhdits hadatsan akbar. Ya, dilarang kepada orang yang junub 6 perkara. Apa itu al-junub? Al-junub, ya, man aulaja hasyafatahu aw qadraha fi farjin aw ulija fihi dzalik aw kharaja lahu maniyun mujibun lil ghusl. Ya, jadi ada 3. Ya, al-junub itu ada 3. Man aulaja hasyafatahu aw qadraha fi farjin. Ya, orang yang memasukkan hasyafahnya, ra'su dzakarnya, kepala kemaluannya, atau qadriha itu yang seukuran, dalam artian orang yang tidak memiliki hasyafah, fi farjin, ke dalam faraj. Ya. Faraj itu sudah kita bahas, imma qubulul mar'ah, imma duburul mar'ah, duburul rajul, qubulul bahimah, duburul bahimah, dan lain sebagainya. Ya. Faraj, baik itu dia kemaluan perempuan, atau duburnya perempuan, duburnya laki-laki, ya, duburnya hewan. Kita tidak berbicara tentang hukum, ya, tapi kita berbicara tentang sebuah kondisi, ya. Au ulija fihi dzalik, atau seseorang ini kemasukan, ya, kemasukan hasyafah tadi, kemasukan ra'su dzakar, baik perempuan di sini ataupun bisa saja apa? Laki-laki yang misalnya yang di sodomi misalnya, ya, waliyadzubillah. Ya, maka apa? Maka ini junub juga, kondisi kedua, ya, yang kemasukan au kharaja lahu maniyun mujibun lil ghusli, atau keluar darinya mani yang mewajibkan mandi. Ya. Keluar mani yang mewajibkan darinya, mani yang mewajibkan mandi.
emang ada mani yang keluar tidak mewajibkan mandi? Kan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, misalnya ada apa? Misalnya ada perempuan yang dia dipaksa ya untuk berhubungan misalnya, ya. Kemudian apa? Kemudian dia kan junub itu, perempuan ini. Perempuan ini junub. Karena apa? Karena ulija fihi. Nah, ulija fiha. Ya, dia kemasukan dzakar. Ya. Kemudian setelah selesai mandi, kemudian keluar air mani dari perempuan tersebut. Yang tidak ada kemungkinan kecuali itu adalah maninya, ya, maninya orang yang menggauli dia tadi. Ya. Loh, kenapa tidak ada kemungkinan? Karena dia apa? Dipaksa. Dia tidak ada syahwatnya. Kalau ada syahwatnya ada kemungkinan itu maninya dia atau mani yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Tapi ini dia mukrahah, dia terpaksa. Maka ihtimalnya adalah itu mani laki-laki tersebut. Dan kaidahnya apa? Ketika sesuatu keluar dari sabi lain, maka itu dapat membatalkan wudu seseorang, ya. Jadi ini maka harus dikasih keterangan an au kharaja lahu maniyun mujibun lil ghusli, atau keluar darinya mani yang mewajibkan dia mandi. Ya. Secara bahasa al-janabah ini adalah apa? Ma'khudhun minal janabati wa hiya lughatan al-bu'du wa syar'an amrun i'tibari yakumu bil badan. Ya, jadi al-janabah secara bahasa al-bu'du itu jauh, ya. Wa syar'an itu secara syar'ah amrun, atau ini istilahan ya, secara istilah amrun i'tibariyun yakumu bil badan. Nah, jadi amrun perkara i'tibari, ya. Yang ya keberadaannya itu i'tibar, ya. Bukan sesuatu hal yang tampak yang bisa dilihat dan lain sebagainya, yakumu bil badan, yang ada pada badan seseorang. Ya, seperti itu. Yaitu junub, ya. Junub 3, ya. Orang yang memasukkan hasyafahnya, ya, dzakarnya atau ra'su dzakarnya, ya, atau yang kemasukan, ya, atau yang keluar darinya mani yang mewajibkan mandi. Maka sama 4 perkara itu sama. Salat dilarang, tawaf dilarang, masul mushaf dilarang, ya, hamlul mushaf dilarang. Ini sama, ya. Yuk. Kenapa sama? Yuk. Apa namanya? Orang berhadas asghar saja dilarang, apalagi yang berhadas besar, kan seperti itu. Kemudian apa? Ditambahi dengan al-lubthu fil masjid wa qiraatul Qur'an, ya. Yaitu al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid, ya, dan membaca Al-Qur'an. Ya. Membaca Al-Qur'an. Ya. Berarti maknanya orang yang muhdits hadatsan asghar tetap boleh membaca Al-Qur'an. Adapun apa namanya? Adapun orang yang junub maka tidak boleh baginya membaca Al-Qur'an. Oke, kita mulai, ya. Wal-lubthu fil masjid, yaitu berdiam diri, awit taraddudu, ya, mondar-mandir di masjid. Ya. Mondar-mandir di masjid. Ya. Jadi mondar-mandir di masjid. Itu jadi lubthu itu kan secara bahasa artinya berdiam diri. Jadi tidak hanya diartikan berdiam diri saja, tapi apa juga orang yang mondar-mandir di masjid juga tidak diperkenankan baginya untuk orang yang junub tidak diperkenankan baginya untuk mondar-mandir di masjid, ya. Ikhwati arsyadina sudakumullah rahimanallahu wa yakum, ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, la uhillul masjida li haidin wa la li junubin, ya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang Nabi mengatakan la uhillul masjida li haidin, saya tidak membolehkan masjid li haidin, untuk perempuan wanita yang haid, wala li junubin, juga apa bagi orang yang junub, ya. Dan maksud dari masjid di sini adalah apa? Ya, seluruh bagian masjid. Ya, jangan kemudian dikira itu tempat sholatnya saja, tidak. Ya. Karena batasan masjid itu apa? Masjid itu adalah
tanah yang kemudian diwakafkan untuk masjid dan kemudian berdiri masjid di atasnya, maka apa? Bagian yang diwakafkan itu masuk dalam kategori apa? Masjid. Nah, saya bacakan keterangannya ya dari Imam An-Nawawi Al-Bantani, dari Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Jadi wadakhala fil masjid ini hiwa'uhu wa mattasala bihi. Ya. Jadi segala sesuatu yang bersambung dengan masjid. Ya. Ini saya enggak tahu nih. Min nahwi raushanin. Ya. Raushan wa ghusni syajarah asliha kharijun la aksuhu. Ya. Jadi pohon ya yang dahannya itu nyebrang ke masjid meskipun pokoknya itu batang pohonnya tumbuh di luar masjid. Ya. La aksuhu, bukan yang sebaliknya. Sebaliknya apa? Ya, ini ada pohon, ya, dahannya batangnya tumbuh di dalam perkarangan masjid, kemudian batangnya keluar ya, di dahannya. Nah, di luar itu boleh enggak kemudian seorang tadi dia seorang yang junub tadi dia nangkring atau berdiri duduk di pohon itu boleh. Adapun apabila misalnya tadi dahannya di luar, ini orang junub, dahannya di luar, kemudian batangnya di luar, kemudian dahannya menjorok ke masjid, maka ini tidak diperkenankan. Ya. Wa rahbatuhu la harimuhu, ya. Rahbatul masjid itu as-sahah, yaitu pekarangan masjid, ya. Adapun harim ya itu al-mirfaq bi kasril mim wa fathil fa la ghair ay kal matbakh wa nahwihi. Ya. Jadi yang teras, kemudian halaman masjid ya. Itu tidak boleh orang junub main-main di sana. Adapun misalnya ada dapur masjid misalnya di sini ya, atau mirfak itu kan ya Allah alam, setahu saya mirfak itu juga nanti bisa diartikan dapur masjid, itu bagian dari marafik ya, dari mirfak ya. Jadi misalnya masjid punya dapur, masjid punya kamar mandi misalnya, yang itu menjadi akses umum misalnya, maka itu termasuk yang diperbolehkan sesuai dengan keterangan Imam An-Nawawi di sini. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, wa rahbatuhu la harimuhu. Ya. Kemudian ya, tadi al-lubthu fil masjid. Kemudian yang berikutnya wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran dijelaskan oleh Imam, saya bacakan lagi kutipan dari Imam An-Nawawi yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Beliau mengatakan sawa kana ayah au aqalla minha. Jadi enggak boleh membaca Al-Quran bagi seorang yang junub meskipun satu ayat atau sedikit. Aqalla minha dari ayat. Ya. Misalnya yas'alunaka 'anil anfal misalnya. Itu kan enggak sampai satu ayat. Ya. Wa yajuzu lil junubi wal haid ijra'ul Qur'an ala qalbiha min ghairi talaffuzin biha. Akan tetapi diperbolehkan ya bagi orang yang junub dan perempuan yang haid itu untuk Jadi kalau bahasa kita itu ini membaca Al-Qur'an dalam hati. Ya. Min ghairi talaffuz tidak dilafazkan itu ya bibirnya, giginya, kemudian mulutnya bergerak dalam hati. Ya. Wa yajuzu lahum an-nazar fil mushaf wa imraruhu 'ala al-qalb, dan boleh juga melihat ke mushaf dan tadi membacanya dalam hati. Ya. Jadi imraruha 'ala al-qalb itu maknanya artinya membaca dalam hati.
Ya, sedikit kita keluar. Saya ingin membedakan karena banyak yang salah kaprah. Ya, saya ingin membedakan tentang antara membaca dalam hati dengan sir. Ya. Membaca dalam hati itu imrarruha 'alal qalb. Lisan itu tidak bergerak. Ya. Nah, itu imrarruha 'alal qalb. Ya. Yang secara kaidah ya, itu kalau memahami itu lebih gampang atau lebih enak itu imrarruha 'alal qalb tadi. Lebih gampang untuk pemahaman ya, sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Adapun yang sir itu tetap dibaca tapi bacanya tidak jahar. Ini jahar nih, saya nih mengatakan ini jahar. Tapi ketika mulut saya qomat kamit ya, ini sir ya, mulut bergerak tapi suaranya tidak keluar ya, maka ini sir. Dan sir ini sir ini ketika di dalam sholat sirriyah, ini yang kita lakukan itu sir, bukan imrarruha 'alal qalb ya. Jadi membaca Al-Fatihah itu dengan dengan sir. Dengan sir itu tadi Bismillahirrahmanirrahim ya, sebagian ulama mensyaratkan ya qadra yusmi' nafsahu. Jadi bacaan sir itu yang penting ya, sebatas dia mendengar apa yang dia ucapkan ya, itu sir ya. Jadi jangan, karena sebagian orang memahami sir itu imrarruha 'alal qalb, membaca dalam hati, salah. Ya. Nah, kalau salah dalam memahami sir, nanti salah juga dalam memahami salat sir. Ya. Sehingga kita dalam salat sir dalam salat sir tidak dikomat-kamitkan lidahnya, tidak dilafazkan, ya, tapi di dalam hati. Ini enggak, ya. Sir itu dikomat-kamitkan lah, bahasa saya seperti itu. Jadi boleh ya, kita kembali lagi, maka orang yang haid atau perempuan yang haid atau laki-laki yang junub atau perempuan juga yang junub ya, maka tidak boleh baginya membaca Al-Qur'an. Membaca di sini dalam artian talaffuz. Berarti termasuk juga baik sir ataupun jahar. Membaca ya, maka di sini membaca itulah baik sir ataupun jahar. Nih, saya lagi baca Quran ya. Saya misalnya seorang dalam keadaan junub kemudian dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena ini talaffuz. Ya, yang diperbolehkan imrarruha 'alal qalb, membacanya di dalam hati. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan wa ajma'al muslimun 'ala jawazit tahlil wat tasbih wat tahmid wat takbir was shalah 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika min al-adhkar lil junubi wal haid. Ya. Dan kaum muslimin sepakat ya, bahwa bolehnya tahlil ya, la ilaha illallah wa tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, kemudian salawat atas Nabi ya, dan zikir-zikir lainnya bagi orang yang junub dan haid. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau zikir tersebut dari ayat Al-Qur'an? Ya, wa qala ashabuna ya, ulama mazhab Syafi'iyah ya, dinukilkan oleh Imam Nawawi di sini, wa idza qala, apabila keduanya ini kembali kepada junub dan haid ya, khudhil kitaba biquwwah, dia mengatakan khudhil kitaba biquwwah, ambil buku itu dengan kekuatan misalnya. Ya, sementara ini ada ayat dalam surat Maryam ayat 12. Akan tetapi yang dimaksud itu bukan Quran, tapi selainnya, maka ini boleh. Begitu juga hal yang serupa. Dan ya, seperti misalnya ketika ada musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan catatan yang dimaksud tadi adalah ucapan itu dan tidak dimaksudkan membaca ayat Al-Qur'an. Ya. Kemudian waqala ashabuna al-Khurasaniyun ya, Syafi'iyah dari Khurasan juga mengatakan diperbolehkan apabila seseorang ingin menaiki kendaraannya, dia mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, ini adalah ayat. Ya, tapi juga zikir ketika naik kendaraan. Ya. Kemudian juga ketika seseorang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh tidak? Boleh dia mengucapkan dengan catatan
yang dia niatkan adalah doa, ya, bukan apa? Bukan bacaan Al-Qur'an, ya. Imamul Haramain Al-Juwaini mengatakan, masih dinukil oleh Imam An-Nawawi, wa in qala al-junub bismillah walhamdulillah fa in qasada al-Qur'an asa. Ya. Wa in qasada dzikr lam yaqsud syai'an lam yaqsud syai'an lam ya'tham. Ya. Jadi jika seseorang ya mengucapkan bismillah, alhamdulillah, yang dia maksudkan adalah bacaan Al-Qur'an, maka dia bermaksiat. Maksudnya seorang yang junub tadi ya, seorang junub atau yang haid tadi. Tapi apabila dia memaksudkan zikir saja atau dia tidak maksud apa, dia mengucapkan saja apa? Lam ya'tham. Ya, seperti itu. Jadi ini apa faedah tentang apa? Qiraatul Quran. Ya, qiraatul Quran. Kemudian ikhwati arsyad yang sadakumullah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Kita lanjutkan wa yahrumu bil haidhi 'asharatu asya, ya. Dan haram bagi orang yang haid 10 perkara. Ya, tadi sudah 4. Ya. Kemudian tadi juga sudah 6. Sama semua. Ya. Kemudian tambah lagi apa tadi? As-shaum. Ya. Diharamkan bagi apa namanya? Perempuan yang haid untuk as-shaum. Kemudian apa lagi? At-talaq. Tolak. Maksudnya di sini tolak apa? Ya. Tolak dari suaminya, ya. Dan tolak itu fil haid itu ya, itu termasuk tolak apa? Tolak bid'i. Maknanya enggak boleh kemudian menjatuhkan talak kepada istri yang haid, ya. Tidak boleh menjatuhkan talak kepada istri yang haid. Ya. Kemudian al-mururu fil masjid in khafat talwithahu. Ya, tambahan yang ketiga, berarti yang ke-9, ya, lewat di masjid. Ini ada qaidnya, ada ikatannya. In khafat talwithahu, apabila apa? Khawatir menodai masjid. Ya. Khawatir menodai masjid, in khafat talwithahu. Ya. Imam Syekh Nawawi yang menjelaskan tentang in khafat talwithahu, fa in aminathu kana lahal ubur. Jika perempuan ya dia apa namanya yakin bahwa ketika dia lewat atau ketika dia jalan, yakin ya darah haid yang ada pada dirinya itu tidak akan mengotori ya menodai masjid. Ya kalau hari ini misalnya perempuan sudah pakai apa namanya pembalut dan lain sebagainya. Ya. Jika kondisinya seperti ini, kana lahal ubur, boleh baginya melewati, lakinna ma'al karahah inda intifai hajati uburiha, tapi hukumnya makruh ketika tidak ada hajat untuk melewatinya. Ya, ketika tidak ada hajat untuk melewatinya. Dan yang dijadikan apa namanya? Bi khilafil junub, ya. Berbeda dengan junub, fa inal ubur fi haqqihi bila hajah khilaf aula. Ya. Orang yang junub melewati masjid baginya itu apa? Tanpa ada hajat sedikit pun, itu apa? Khilaf aula. Jadi tingkatannya itu kan khilaf aula itu untuk apa? Sesuatu yang berbeda, meninggalkan sunnah, itu khilaf aula. Kalau makruh dia makruh bidatihi, ya. Seperti itu. Jadi tingkatannya lebih ringan, khilaf aula. Ya. Ya, begitu juga di sini ditambahkan wa kal haidhi fi ma dzukir man lahu hadathun daimun kamustahadhatin wa salisi baulin aw madhiyin wa man bihi jirahatun nadhahatun biddam. فإن خيف التلويث بشيء من ذلك حرم العبور وإلا كره إلا لحاجة.
Ya. Jadi yang serupa dengan ini yaitu siapa? Yaitu satu, ya, orang yang punya hadas daim seperti siapa? Hadas yang terus-menerus mustahadhah, kemudian salisul baul, ya, salisul madhi, atau orang yang ada luka dan lukanya tadi apa? Mengalir. Ya, lukanya tadi mengalir, ya. Jika fa idza khifa talwith bi syai'in min dzalik, apabila dikhawatirkan dengan adanya luka, ada darah istihadhah ataupun salisul ataupun baul tadi, ya, maka, ya, jika dikhawatirkan mengotori masjid, maka harumal ubur, dilarang untuk melewati. Wa illa kuriha li hajah. Ya, wa illa, ya, kalau tidak dikhawatirkan, ya, dia ini yang luka ngalir terus dia udah dibalutnya misalnya lukanya, ya, maka apa? Kuriha lil hal illa li hajah, maka hukumnya makruh kecuali ada hajat, ya. Wa kadza sairin najasat al mulawwithah walau fi na'lin aw thawbin, begitu juga najis-najis yang dapat mengotori masjid, ya, baik itu yang ada pada pakaian ataupun pada sendal. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah wal istimta'u bima baina surrati war rukbah, yaitu al istimta'. Ya, al istimta' di sini adalah sifatnya umum. Ya. Kalau Syekh siapa namanya Ahmad bin Umar Asy-Syatiri di dalam Nailur Raja, beliau mengatakan al istimta' itu satu an-nazar, ya, melihat, al-lamas, memegang, menyentuh, ya, bila hailin bisyahwatin 'alal mu'tamad, ya. Jadi melihat, jadi al-istimta' bima bainas surrah. Jadi kalau perempuan haid itu kan, ya, dalam sebuah hadis Nabi menyuruh Aisyah radhiyallahu anha menggunakan apa? Menggunakan izar, ya, yang menutupi perut sampai sampai lutut. Ya. Seperti itu. Ya. Maka di sini oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri beliau mengatakan nazar, ya, memandang dengan syahwat tanpa ada hail, ya. Ya, tanpa ada penutup tadi pada bagian tersebut, kemudian memegangnya bila hail, ya, dengan syahwat, maka sesuai dengan pendapat mu'tamad hal ini Hal ini termasuk hal yang dilarang bagi perempuan yang haid. Landasannya apa? Inilah saddu dzara'i. Ya, saddu dzara'i. Ya, seperti itu. Ya. Alasannya apa? Saddu dzara'i. Ya. Kemudian al-istimta', ya, bima baina surati war rukbah. Ya. Oke. Ya, jadi ikhwati arsyadakumullah hariminallahu yakum, ini harus dipahami, ya. Tolak dan istimta' bima baina surah itu larangannya kepada siapa? Kepada suami, bukan kepada perempuan yang haid. Karena ini terkait dengan apa? Dengan suami yang melakukannya. Ya. Ya, seperti itu. Adapun yang tadi shaumul masjid dan lain sebagainya itu bagi perempuan yang haid dan lain sebagainya. Jadi ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa yakum, ya. Jadi manusia, atau dalam hal ini kita membagi orang atau manusia menjadi 3 kelompok. Pertama adalah orang yang muhdits hadatsan asghar, ya. Maka muhdits hadatsan asghar dilarang baginya 4 perkara. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, kemudian masul mushaf dan hamlul mushaf. Ya. Adapun kemudian al-junub maka dilarang baginya 6, 4 ditambah 2. 2 apa? 2 adalah al-lubuthu fil masjid awit taraddudu fihi, ya, lubuth atau berdiam diri di masjid atau mondar-mandir di masjid. Kemudian apa? Atau yang berikutnya adalah qiraatul Quran. Ini yang junub, ya. Jadi hadas akbar yang junub. Hadas akbar yang haid itu apa? Itu 10. Tambah apa? Tambah saum, tolak, ya. Tambah saum dan tolak. Kemudian, ya, tambah 2 yang tidak boleh dilakukan oleh suaminya, yaitu apa? Yaitu tadi apa?
As-saum afan, tadi yang tidak boleh bagi perempuan haid tambahannya saum dan murur fil masjid in khafat talwis, ya, lewat di masjid jika dikhawatirkan dapat mengotori masjid dengan najisnya. Kemudian yang ke-9 dan ke-10 ini larangan bagi suami, ya, perempuan yang haid, yaitu apa? Yaitu tolak, menjatuhkan talak. Kemudian yang keempat adalah al-istimta, itu istimta, menikmati istri yang fima baina surah war rukbah, di antara perut dan dan lutut, ya, di antara perut dan lutut, ya. Adapun al-istimta fil fars itu jelas, ya, kabiratun minal kabair, ya, bagi orang yang haid. Adapun yang tadi al-istimta min surah ini bagian dari saddud dhara'i, ya, itu maka tidak diperkenankan. Maka istimtanya apa? Nazar enggak boleh, ya, menurut lamas juga, memegang juga tidak boleh, ya. Nazar dan memegang bila hail, ya, tanpa adanya penutup. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh. Apabila ada salah-salah kata saya memohon maaf dan saya beristighfar atas kekeliruan pribadi saya. Adapun kalaupun ada benarnya silahkan diambil, dan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati guru-guru kita, para ulama-ulama kita, dan memberikan kepada mereka limpahan kebaikan dan tentunya amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.